tentang semua tahu Rasul Paulus ya. Ya. Nah, ini itu adalah curhatan dari Rasul Paulus. Dan kalau Rasul Paulus itu adalah rasul yang berkeliling ke kota-kota. Ya. Dia berkeliling ke kota-kota, mewartakan Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi dalam perjalanannya, dalam pewartaannya, itu gak selalu ada sesuatu yang baik yang dia dapatkan. Kadang juga sesuatu yang tidak baik. Kadang juga ditolak, ya, dianiaya, dihukum. Ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, ada perjalanan Paulus ke satu tempat, dia itu sudah berkhotbah tentang Yesus panjang-panjang, ya kan? Panjang-panjang ya, di Athena. Dia berkhotbah panjang-panjang, ditulis juga di Kisah Para Rasul panjangnya. Tetapi di akhir perikop itu, agak orang lain cuma bilang begini, kalau kamu berkata tentang kebangkitan, besok-besok aja datang lagi. Ya. Paulus juga mengalami banyak penolakan. Nah, tapi sebenarnya yang paling menarik ya, dari surat-surat Rasul Paulus ya, yang sebenarnya kalau dalam bacaan di gereja itu bacaan kedua ya biasanya ya. Sebenarnya ya, kisah-kisah Rasul Paulus itu sebenarnya adalah kalau kita baca dengan lebih dalam itu seperti perjalanan iman. Perjalanan mana? Melihat perjalanannya itu ya, sebagai sebuah harta. Tetapi harta yang dimiliki disimpan di bejana tanah liat. Harusnya harta itu disimpan di mana? Berangkas ya kan? Sesuatu yang kuat ya, yang bisa melindungi. Tetapi ya, Rasul Paulus ya, melihat perjalanannya sebagai seorang pewarta itu, melihat bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dan ini sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam setiap perjalanannya. Dia sadar walaupun dia adalah seorang rasul yang berani, ya, rasul yang hebat, ya, tetapi dia juga tetap merasakan bahwa dia ini manusia yang rapuh, yang mudah pecah, ya, yang mudah hancur. Oleh karena itu dia bilang, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam perikop ini ya, kita diajak untuk melihat bagaimana Paulus itu gak hanya mewartakan pengetahuan tentang Kristus, tetapi juga mewartakan pengalamannya tentang Kristus. Gak hanya pengetahuan, tetapi pengalamannya, relasi. Kalau saya melihat ya dalam kitab suci, ya, salah satu orang kudus yang punya relasi mendalam dengan Allah, ya, salah satunya adalah Rasul Paulus. Dia punya relasi yang mendalam dengan Allah yang ditulisnya dalam surat-suratnya. Surat-suratnya itu gak hanya tentang bagaimana hidup jemaat yang lebih baik, tapi dia juga menceritakan bagaimana dia juga berguna ternyata dalam dirinya sebagai seorang pewarta. Sama seperti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin ya, aktif dalam hidup gereja, ya, menjadi
seorang pelayan ya. Pelayan. Ada yang prodiakon di sini? Apa? Ada ya? Ada ya, prodiakon ada ya. Terus pengurus lingkungan ya kan? Ya kan? Bapak Ibu kan aktif juga, itu juga melayan. Ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar tentang menjadi pelayan, banyak-banyak baca surat Rasul Paulus. Ya. Karena dia sebenarnya walaupun dia menjadi pelayanan hebat, ternyata di belakangnya dia banyak berbulan. Banyak berbulan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami dirasani, ya, tetapi kami tidak menyerah. Ya. Boleh ya. Ya sukanya gitu ya. Sudah dilayani malah dirasani ya. Iya ya. Tapi nggak ada kan di lingkungan sini ya. Nggak ada ya. Apa? Cuma apa? Ya, kadang-kadang ya kalau kita melayani gereja ya kan, kadang-kadang kita seperti tadi ya sudah berusaha maksimal ya, belajar dari nol ya kan, belajar yang dulunya nggak bisa jadi katekis bisa jadi pengajar ya kan, dulunya nggak bisa pimpin ibadah terus bisa pimpin ibadah ya kan, itu kan butuh belajar ya. Dan itu pasti bukan merupakan sesuatu yang mudah. Kita sudah capek-capek belajar, berjuang maksimal ya. Tetapi mungkin ya apa yang kita harapkan tidak jadi sesuai dengan yang kita harapkan ya kan? Dan sama seperti sebenarnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan bukan rasul yang dari awal ya. Dia kan masuk grup rasul kan tengah-tengah ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia belajar ketakutan, tetapi ternyata ya, dia juga banyak mengalami penolakan, penganiayaan, ya, ditolak. Ya. Oleh karena itu dari sini itu kita bisa belajar. Ya. Kalau kita ya memiliki spiritualitas semangat untuk melayani, jangan sampai pelayanan kita itu mudah patah semangat ya karena hal-hal kecil. Tetapi kita belajar untuk tetap bersemangat walaupun banyak situasi yang kita alami itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai pelayanan kita itu patah semangat karena hal-hal kecil, ya, karena dirasani tadi, ya kan, patah semangat, mutung jadi ketua lingkungan, gak mau jadi ketua lingkungan lagi, ya. Mutung jadi prodiakon, gak mau jadi prodiakon lagi. Ya. Jangan sampai ya pelayan sayang, eman-eman kan ya, kita udah punya semangat ya, melayani dengan tulus, dengan maksimal, tetapi kalah ya dengan hal-hal yang sederhana. Ya. Sayang, eman-eman. Sebenarnya kalau kita berhadapan dengan hal-hal kecil yang melemahkan pelayanan kita, sebenarnya kita itu sedang tadi ya diuji ketulusan kita. Cuman kita yang tahu bahwa kita sudah memberikan diri dengan maksimal atau belum, bukan orang lain. Oleh karena itu ya kalau misalnya ada
gesekan di